Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Maulana Syaqafi di sini ingin memaparkan atau menyampaikan materi pembahasan mengenai mata kuliah pengembangan sistem evaluasi PAI, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Ari Nurdiansyah MPD. Ya, saya mendapatkan kelompok 11 di mana kelompok saya ini memperoleh materi pembahasan tentang penilaian proyek. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai penilaian proyek ini. Ya, penilaian proyek mempunyai pengertian bahwa penilaian proyek sendiri merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Penilaian proyek dilaksanakan dengan memberikan tugas kepada siswa berupa proyek belajar. Produk dari proyek tersebut dapat berupa karya tertulis seperti laporan penelitian, poster, puisi, dan sebagainya. Untuk karya tidak tertulis, biasanya proyek ini bisa berupa seperti baju, makanan, lukisan, atau membuat video atau film begitu ya. Kemudian membuat patung dan sebagainya. Kelebihan dan kekurangan penilaian proyek. Ada berbagai macam kelebihan maupun kekurangan dari penilaian proyek ini. Nah, untuk kelebihannya yaitu yang pertama terdapat meningkatkan motivasi terhadap peserta didik tersebut. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi. Dan yang keempat adalah meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu memerlukan banyak waktu yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, memerlukan biaya yang ekstra atau biaya yang biasanya tidak sedikit. Karena banyak seperti peralatan-peralatan yang mungkin sulit diperoleh atau sulit dibeli, atau juga mempunyai harga yang relatif mahal begitu ya. Kemudian yang ketiga, banyak peralatan yang harus disediakan. Yang keempat, tugas yang dihasilkan belum tentu hasil siswa sendiri, karena penilaian proyek ini merupakan proyek yang harus dikerjakan atau dibuat oleh siswa sendiri ya, tanpa bantuan campur tangan orang lain. Dalam penilaian proyek setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemampuan pengelolaan. Selanjutnya relevansi, dan yang ketiga adalah keaslian dari penilaian proyek tersebut. Penilaian penugasan atau proyek ini bermanfaat untuk menilai. Yang pertama, bisa menilai keterampilan menyelidiki secara umum, pemahaman dan pengetahuan dalam bidang tertentu, kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dalam suatu penyelidikan, kemampuan menginformasikan sumber secara jelas. Nah, untuk teknik penilaian proyek sendiri, yaitu dilakukan dengan cara memulai perencanaan, proses selama pengerjaan tugas dan hasil proyek, dan hasil akhir proyek tersebut. Dengan demikian, guru perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti penyusunan desain, pengumpulan data, analisis data, kemudian menyiapkan laporan tertulis. Pelaksanaan penilaian biasanya berupa daftar cek dan juga skala rentang gitu ya. Bentuk-bentuk penilaian proyek memiliki 2 tipe. Nah, yang pertama yaitu ada penilaian proyek yang menekankan pada proses.
Misalnya seperti merencanakan dan mengorganisasikan investigasi, dan juga bekerja sama dalam sebuah tim. Nah, yang kedua, penilaian proyek yang menekankan pada produk. Nah, misalnya yaitu seperti mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi yang relevan. Kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data dan mengkomunikasikan hasilnya. Nah, untuk karakteristik penilaian proyek sendiri antara lain yaitu 1. Mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan ataupun skill yang dimiliki oleh peserta didik tadi ya. Kemudian yang kedua, sering digunakan dengan metode cooperative learning. Yang ketiga, dapat diterapkan secara untuk individu maupun kelompok. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penilaian. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penilaian proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada identifikasi kompetensi dasar yang akan digunakan pedoman untuk pembuatan proyek. Yang kedua, membuat aturan dan pedoman dalam pemberian tugas seperti batas waktu pengerjaan, nama, dan waktu penyelesaian proyek, sistematika pembuatan laporan, dan juga aspek yang dinilai. Yang ketiga yaitu menyusun rubrik penilaian yang berisi aspek yang akan dinilai dari tugas proyek yang diberikan kepada siswa. Aspek penilaian tersebut harus jelas dan dapat diukur. Yang keempat, menilai laporan proyek sesuai dengan rubrik penilaian yang telah disusun. Yang kelima, melakukan analisis hasil penilaian proses, berapa persen yang sudah dan yang belum tuntas. Yang keenam yaitu memasukkan laporan nilai proyek siswa ke buku nilai. Ya, mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai penilaian proyek. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan informasi ini ataupun materi ini masih terdapat kendala ataupun kurang jelas ya begitu. Wal afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.